حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa taba'a asarahu ila yaumiddin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jamaah, para bapak, para ibu, para pemirsa, para pendengar, dan para santri-santriwati yang semoga senantiasa dirahmati, diberkahi, dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk berjumpa kembali untuk melanjutkan rangkaian kajian kita pada pembahasan kitab Ahaditsu Islahil Qulub karya Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullahu taala wa ra'ahu wa mata'ahu bis-sihhati wal afiyah. Para santri semuanya, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita akan mulai membahas hadis yang ke-7 yang dimana Syekh di sini menyebutkan sebuah tema yaitu ghaithul qulub. Ghaithu al-qulub, hujannya hati. Ya. Hujannya hati, siraman rohani gitu ya. Siraman hati. Ghaisul qulub. Thumma dzakara haditsan an Abi Musa radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna masala ma ba'athani Allahu bihi 'azza wa jalla minal huda wal ilmi كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه. Syekh di sini Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah taala menyebutkan sebuah hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, sesungguhnya perumpamaan apa yang Allah Subhanahu wa taala utus aku dengannya minal huda wal ilmi, dari berupa petunjuk dan berupa ilmu, kamatsali ghaisin asaba ardhan, itu seperti hujan yang menimpa bumi atau menimpa tanah. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk di antara cara Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah, cara Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengajar itu memberikan permisalan, ya, memberikan analogi, ya, memberikan permisalan atau contoh yang bisa mendekatkan pemahamannya seorang mukhatab atau seseorang yang sedang diajari. Dan ini mungkin kalian akan bisa pahami cara-cara berdakwah atau cara-cara mengajar di pelajaran turukut tadris, biasanya metode belajar, micro teaching gitu ya. Dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita salah satu contoh, salah satu cara untuk mengajar adalah apa? Dengan memberikan contoh, memberikan analogi sebagai pendekatan pemahaman. Kamatsali ghaisin asaba ardhan, beliau di sini memberikan permisalan ilmu, ya. Ilmu itu bagaikan hujan. Ilmu, petunjuk, ya, dan yang lain sebagainya, hal-hal yang mirip dengan ilmu tadi itu bagaikan hujan. Sedangkan manusianya, ya, kita atau hati kita, diri kita itu diumpamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti tanah, ya, seperti bumi,
seperti permukaan tanah, ya. Jadi ilmu yang datang itu bagaikan hujan, sedangkan kita, ya, kita, hati kita, diri kita, jiwa kita itu bagaikan tanah. Fakanat minha ta'ifatun thayyibah. Yang pertama ada tanah itu ta'ifah thayyibah, tanah yang bagus, ya, tanah yang subur, ya, tanah yang gembur. Tanah-tanah yang berwarna apa biasanya itu? Yang hitam ya biasanya, yang hitam, kemudian nggak keras juga nggak terlalu lembut, ya bagus lah, ya. Maka tanah yang seperti ini, tanah yang subur ini, tanah yang gembur ini, qabilatil ma, dia bisa menampung air, ya. Kalau ada air, kalau ada ilmu datang, ya, dia akan ditampung dengan baik, ya. Jadi airnya nggak langsung hilang, atau airnya itu nggak langsung apa itu namanya tertolak, tapi dia masuk ke tanah tadi, ya, merasuk dengan baik. Fa anbatatil kala'a wal ushbal katsir, ya. Tanahnya bagus, ya, ketemu dengan air hujan, keluarlah dari situ apa? Al-kala, tumbuhan-tumbuhan, al-ushb, rumputan-rumputan, al-katsir yang banyak, ya. Sehingga tanah yang awalnya tidak ada tanaman, ketika kejatuhan hujan langsung apa? Tumbuh subur. Nah, ini seperti siapa? Ya seperti seseorang manusia, ya, dapat ilmu, dapat hidayah. Ini hujannya datang, ya. Nah, ini orangnya orang baik, jiwanya jiwa baik, hatinya hati yang baik, hatinya gembur, hatinya subur, ya. Ketika ada hujan datang berupa ilmu, berupa taufik, berupa hidayah, berupa nasihat, dia bisa nerima, ya. Taufiknya tadi disambut dengan baik, nasihatnya disambut dengan baik, ya. Kemudian ada apa lagi? Ilmu diterima dengan baik, dipelajari, dipahami, dihafalkan. Nah, ini manusia tipe pertama. Fa anbatatil kala'a wal ushbal katsir. Setelah bisa memahami nasihat, setelah bisa memahami apa tadi? Ilmu, mendapatkan taufik, mendapatkan wejangan dan yang lain sebagainya, anbatatil kala, ya, dia amalkan, kemudian dia apa? Ajarkan, ya. Sehingga yang pertama ini orangnya modelnya adalah apa? Alim iya, amil iya, muallim iya. Jadi dia berilmu, ya, dia mengamalkan ilmunya, dan juga dia apa? Mengajarkannya. Ini number one, nah, yang tipe pertama ini. Antum kalau bisa jadi yang seperti ini nih, ya, alim iya, amil iya, muallim iya. Masya Allah. Ini ilmu-ilmu yang datang ke antum semua, ayo disambut, ya, ya. Ayo disambut, ayo kita buka lebar-lebar tangan kita untuk menyambut ilmu yang datang, hidayah yang datang, taufik yang datang, kita sambut. Setelah kita sambut, kita pahami, ya, kita renungi, kita pelajari, kita amalkan, ya. Setelah diamalkan, diajarkan, didakwakan, ya. Nggak usah didakwakan harus membuka lahan baru, atau nggak usah. Ya, kalau bisa itu masya Allah. Yang penting kepada siapa? Keluarga kita, tetangga kita, saudara kita, ya. Wa andir ashiratakal aqrabin. Yang dekat-dekat dulu aja dulu. Keluarga kita, ya, bapak, ibu, adik, kakak, semuanya lah yang dekat-dekat. Sepupu, paman, bibi, diajarkan, ya. Yang kedua, wa kana minha ajadib. Yang kedua ini adalah tipe tanah yang ajadib. Dia itu tanah yang keras, ya, keras, sulb. Jadi tanahnya itu tanah yang keras. Kalau kena air, kalau ada air datang, ya, airnya itu enggak
nggak masuk, nggak habis, ya. Tapi airnya tertampung di atas permukaan tadi, genang jadinya. Amsakatil ma, dia menyimpan air, ya. Dia menyimpan air itu nggak habis, ya, tapi tersimpan dengan baik, ya, tersimpan dengan baik seperti yang dimana di lautan misalnya, ada laut, atau di telaga-telaga, danau-danau, atau waduk-waduk, bendungan-bendungan, ya semacam itulah ya. Tanahnya tanah keras, ya, yang mana airnya itu bisa tersimpan dengan baik. Fana'fa'allahu biha annas, maka Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat atau menjadikan dengannya itu bermanfaat bagi manusia yang lain. Jadi dengan tanah yang model tadi, Allah Subhanahu wa taala jadikan tanah tadi bermanfaat bagi manusia. Bagaimana bermanfaatnya? Syaribu minha, manusia bisa minum dari air yang tersimpan di tanah tadi. Entah tersimpan atau tergenang di tanah tadi, itu bisa diambil, dikelola oleh manusia. Wasaqau, atau manusia bisa menyiram kebunnya, ya, menyiram tanamannya, menyiram sawahannya, ya, dengan air yang tersimpan tadi. Wara'au, atau manusia bisa memberi minum ternaknya, ya, memberi makan atau minuman ternaknya. Jadi bermanfaat bagi manusia itu sendiri, bermanfaat bagi tanaman, bermanfaat pula bagi hewan-hewan ternak. Lah yang kedua ini adalah tipe manusia yang masih bagus juga, ya, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala juga. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan nafa'allahu biha annas. Ya. Tipe yang kedua ini adalah manusia yang pinter ngapal. Ya. Pinter ngapal, kalau zaman sekarang pinter pinter bikin program untuk nyimpen gitu ya, nyimpen hadis-hadis, ya, pinter bikin flyer dakwah tadi, ya, atau pinter gitu ya. Tapi dia tidak bisa memahami apa yang ia hafal itu dengan baik, ya. Kalau antum mungkin seperti orang yang nggak bisa usul fikih gitu ya, hafalan jago, Quran 30 juz hafid, ya. Tapi kalau pelajaran usul fikih, aduh ngeluh, opo iki usul fikih, ya, maksudnya apa ini? Nah, ini tipe yang kedua berarti, ya, ngapal pinter, kalau disuruh ngapal itu jago, ngapalin kitab pun bisa, ya. Tapi kalau ditanya paham enggak, asli ini gak ngerti, cuma tak apal wae. Ada santri yang semacam ini, ada, dan mungkin banyak, ya. Ya, jadi apal yang di buku itu apal, ya, matannya apal semua, mandumahnya apal semua, ayat-ayatnya apal semua, hadis-hadisnya apal semua. Tapi kalau disuruh nerangkan, ditanya paham enggak tahu sebenarnya, saya ya apal aja gitu, ya. Dia nggak bisa menarik hukum-hukum dari ayat-ayat yang ada, menarik hukum dari hadis-hadis yang ada, tidak bisa, ya, tidak bisa. Tapi orang yang seperti ini tetap bisa bermanfaat bagi manusia. Melalui hafalannya orang bisa mengambil manfaat. Hafalan Al-Quran jadi terjaga, tersebarlah Al-Quran ke orang lain melalui hafalannya tadi. Tersebarlah isi kitab yang lain melalui hafalannya orang tadi. Tersebarlah ini atau yang lain sebagainya. Contohnya para pembuat aplikasi sekarang, ada aplikasi hadis, aplikasi fikih, aplikasi ini. Mereka mungkin bisa jadi nggak paham. Mereka punya kemampuan untuk menukil atau mengkopas dari buku-buku yang ada, atau menulis ulang dari buku-buku yang ada. Tapi mereka nggak paham aslinya apa isinya ini. Tapi orang seperti ini mereka tetap berjuang, berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi orang yang bermanfaat, ya.
Tapi di antara pemahaman yang disebutkan oleh ulama yang lain ya dalam syarah hadis ini dikatakan juga yang kedua ini adalah orang yang alim ya. Dia alim tapi dia tidak amil ya. Alim muallim tapi la ya'mal bi ilmi. Ini tipe yang kedua. Jadi ada dua pemahaman. Yang tadi pemahamannya dia cuma jago ngapal tapi nggak bisa paham dengan baik. Ada makna yang lain yang disebutkan oleh para ulama. Yang kedua ini maksudnya adalah dia berilmu, dia mengajarkan ilmunya tapi nggak mengamalkan ilmunya. Ini sebenarnya bahaya, ya bahaya. Dan yang lebih pas tadi adalah makna yang pertama tadi. Dia jago ngapal, cuman tidak memiliki pemahaman yang baik. Wa asaba ta'ifatan minha ukhra. Sekarang tipe tanah yang ketiga, tipe manusia yang ketiga. Innama hiya qi'an ya, dia adalah jenis yang qi'an. Qi'an itu jamak dari qa' ya, qa'in ya, mankus. Qa'in, qa'iyani, qi'an. Tanah yang tandus ya, tandus, masih disiram ya, meskipun disiram, meskipun dipupuk, meskipun di apa, ini nggak bisa tumbuh tanaman sama sekali ya. Tanah apa? Kalau di sini apa ya? Pokoknya gitulah. Antum yang orang tuanya tani insya Allah lebih paham. Innama hiya qi'an la tumsikuma, dia nggak bisa menyimpan air ya. Misalnya kalau kehujanan air itu bablas gitu aja ya, bablas gitu aja ya, mengalir begitu aja ya, mungkin basah tapi nggak bisa nyimpan air ya. Wala tunbitu kalaan, dan juga tidak bisa menumbuhkan tumbuhan. Jadi tanahnya itu tandus, gersang, nggak bisa menumbuhkan tanaman. Tidak bisa menumbuhkan tanaman. Kayak tanah di mana? Di padang pasir mungkin ya. Pasirnya itu kan kehujanan berapa kali pun nggak bakal tumbuh tanaman itu. Dan juga tidak bisa menyimpan air, airnya langsung turun ke bawah. Ya. Fadzalika, dan berarti yang ketiga ini orangnya itu orang yang datang ilmu, datang taufik, datang hidayah, datang nasihat itu ditolak mentah-mentah. Ya, dia nggak mau menoleh sama sekali. Ya, dia nggak mau menerima taufik, tidak mau menerima hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, tidak menerima ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi acuh tak acuh terhadap hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Fadzalika mathalu man faqaha fi dinillah. Dan yang itu perumpamaan seperti orang yang faqih ya, mengerti agama Allah Subhanahu wa taala. Wa nafa'ahu, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia bermanfaat bima ba'asani Allahu bihi, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala utus aku, yaitu ilmu dan petunjuk tadi. Fa'alima, sehingga dia belajar, wa 'allama, dan dia mengajarkan. Ya, ini yang pertama. Ini apa? Yang pertama. Ya, kalau tipe yang pertama tadi. Dan ini adalah yang paling utama ya ikhwah ya. Ya, keutamaan orang yang berilmu dan yang beramal serta mengajarkan ilmunya. Ya. Ini antum cocok insyaallah ini. Berilmu sudah. Ya. Beramal ya sudah juga alhamdulillah. Tinggal yang ketiga ini, mengajarkan ilmunya. Ya, mengajarkan ilmunya. Wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi alladzi ursiltu bihi. Dan ini tipe yang ketiga tadi. Dan perumpamaan orang yang lam yarfa' bidzalika ra'san, enggak mau noleh, enggak mau ngangkat kepalanya, acuh tak acuh, enggak peduli dengan taufik Allah Subhanahu wa taala.
nggak peduli dengan majelis-majelis ilmu, nggak peduli dengan yang namanya belajar. Ya. Dan orang-orang yang seperti ini yang nggak mau belajar, mereka tidak diberikan udzur atas kejahilan mereka. Ya. Kan ada di antara apa itu namanya sababut takhfif, yaitu apa? Al-jahl. Ya. Penyebab dapatnya keringanan, ya, dia dimaafkan, ya, dia diampuni. Kenapa? Karena jahal, bodoh. Ya. Tapi jahal itu ada dua macam. Ada yang memang benar-benar apa? Bodoh, ndak tahu, sama sekali ndak tahu. Bukan nggak mau belajar, tapi memang apa? Ndak tahu. Entah informasi nggak sampai ke telinga dia, ya. Entah dia tinggal di pedalaman. Contohnya orang-orang yang tinggal di pedalaman, suku-suku yang berada di pedalaman, yang nggak ada internet, nggak ada listrik, nggak ada apa. Ini bisa jadi mereka apa? Nggak tahu sama sekali. Ya. Nggak tahu tentang kewajiban sholat misalnya, nggak tahu tuh tentang kewajiban puasa misalnya. Apalagi mereka baru memeluk agama Islam, nggak tahu sholat, nggak tahu ngaji, nggak tahu apa, belum ada yang ngajari, ya, bahkan mungkin baca aja nggak bisa. Yang seperti ini dapat udzur jahal, ya. Tapi kalau orang yang sudah hidup di tengah-tengah masyarakat semacam kita, kemudian ngomong nggak tahu kalau zina itu haram sehingga berzina, nggak tahu kalau sholat 5 waktu itu wajib sehingga nggak sholat, yang seperti ini kejahilan mereka itu mendapatkan dosa, ya, karena mereka nggak mau belajar, ya. Karena ada orang, nggak usah tahu lah, nanti kalau tahu tambah dosa, gitu ya. Sebagian orang kan seperti itu. Saya nggak mau tahu kalau zina itu haram, ya, biar saya nggak dapat dosa kalau ngelakuin, karena saya nggak tahu. Udzur bil jahal, ya, itu namanya bahlul bukan jahil itu, ya. Walam yakbal hudallahi alladzi ursiltu bihi, dan selanjutnya adalah apa? Yang tidak mau menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah orang kafir, ya, orang kafir yang tidak mau sama sekali apa? Menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus dengan petunjuk tersebut. Summa qala al-muallifu hafizahullah ta'ala, bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna mathala ma ba'athahu Allah bihi minal huda wal ilmi mathalul ghaisi alladhi tashrabuhu al-ard. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya perumpamaan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus dengannya berupa petunjuk, berupa ilmu, itu seperti apa? Hujan yang ditampung oleh tanah, yang diminum oleh tanah. Fatukhriju fununas samarat, maka tanah tadi akan mengeluarkan bermacam-macam samarat, buah-buahan. Wa tumsikuhu ardun litantafi'a bihin nasu, dan juga tanah itu tumsikuhu ard, ditampung oleh tanah tadi, air hujan tadi ditampung oleh tanah tadi, sehingga apa? Bisa bermanfaat bagi manusia. Itu yang kedua. Wardun salisa, dan yang ketiga, tanah yang ketiga, la tantafi' bisyurbihi, yang tidak bisa diambil manfaat dengan meminumnya, wala tumsikuhu li ghairiha, dan tidak bisa menampung untuk yang lain. Jadi tanahnya tadi nggak bisa menyerap air dengan baik, nggak bisa menampung air, buat dirinya juga enggak, buat orang lain juga enggak. Ini tanah yang tadi, ya, yang tandus, ya. Fatabayyana annal quluba tashrabu ma yunziluhu Allahu minal imani wal Qur'an. Maka jelas yang di sini, ya, dari sini bahwasannya hati manusia itu minum, ya, dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan dari keimanan, dari Quran, dari ilmu, ya, itu diminum oleh hati manusia, ya, meminum, ya, menampung, ya, mewadahi, gitu ya, mewadahi, menampung, ya. Wadzalika syarabun laha, dan iman tadi, Quran tadi, ilmu tadi, ya,
syarabun laha, menjadi minuman bagi hati, ya, menjadi minuman, menjadi air minum bagi hati. Kama annal matara syarabun lil ard, sebagaimana tanah itu adalah minuman bagi apa? Sebagaimana air hujan itu adalah minuman bagi apa? Tanah. Wal ardu ta'tishu wa tarwa, dan tanah itu bisa merasa haus, ya, bisa merasa dahaga. Kadzalikal qalbu ya'tishu ila ma yunziluhu Allah taala wa yarwa bihi, begitu pula hati kita, ya, haus dari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, dahaga dari ilmu, dahaga dari nasihat, dahaga dari taufik, dahaga dari petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya antum ini alhamdulillah, ya, Allah Subhanahu wa taala berikan antum hidayah, Allah Subhanahu wa taala berikan antum taufik, dan ini minta terus sama Allah, ya. Bukankah kita telah diajari untuk membaca Al-Fatihah, ya, tiap salat, tiap rakaat, ya, ihdinas siratal mustaqim, kita perlu minta terus, ya. Jangan merasa sudah di atas hidayah kemudian tidak pernah minta, jangan. Jadi ihdinas siratal mustaqim, kalau kita belum punya, itu minta hidayah yang baru. Tapi kalau kita sudah punya, kita minta agar hidayah ini tetap ada. Makanya ketika salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ya, ajari aku, wasiatkan kepadaku sebuah kalimat, sebuah perkataan, sebuah wasiat yang aku tidak menanyakannya, ya, la as'alu anha ghairak, selain engkau, ya. Aku tidak akan menanyakan wasiat ini kepada orang lain lagi, aku tidak minta kepada orang lain lagi, mintanya kepada engkau, wasiat pamungkas, ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis yang antum hafal semua, hadis yang sangat simpel sekali, yang sangat pendek, padat, singkat, padat, ilmiah, gitu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Ya. Qul, ya, katakanlah, ya. Wasiatnya cuma sedikit, yang namanya wasiat kalau panjang-panjang lupa, ya. Wasiatnya pendek. Kul, katakanlah, amantu billah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu sudah dapat iman, ayo katakan beriman. Ya, ini dalam rangka bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kul amantu billah, ya, ayo iman dulu. Ayo beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Ya, meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Tsumma istaqim, kemudian istiqomahlah. Kemudian istiqomah. Jadi yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam menanamkan masalah keimanan. Iman dulu, ini yang pertama. Tauhid. Ya, ini yang pertama. Ya. Masalah keimanan, dan antum alhamdulillah sudah punya ini. Ini bekal utama dan pertama. Ya. Antum sudah punya ini semuanya, iman. Tinggal selanjutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tsumastaqim, kemudian istiqomalah dalam keimanan tadi. Lah caranya istiqomah diantaranya apa? Ya, diantara istiqomah terkait dengan keimanan tadi, ya, caranya adalah diantaranya menghadiri sumber-sumber keimanan, mendatangi sumber-sumber apa? Keimanan. Ya. Keimanan datangnya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Datangi sumbernya. Allah Subhanahu wa taala memberikan Al-Qur'an. Datangi Al-Qur'an. Baca. Pelajari. Ya. Di antara sumber-sumber keimanan adalah apa? Majelis-majelis yang di situ dibacakan Al-Quran,
dibacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah sumber keimanan. Datangi, ya, datangi, ya. Antum nanti misalnya, ya, kalau sudah lulus, ya, sudah apa itu namanya bekerja, apapun pekerjaannya, ya, yang penting halal, ya. Terutama yang bekerjanya misalnya tidak berkaitan dengan ilmu lagi, ya, di sawah, di kebun, di tambak, di kantor yang nggak ada kaitannya dengan ilmu, maka jangan lupa terus untuk mendatangi sumber-sumber keimanan. Ya. Hati ini butuh disiram, Mas. Ya. Hati ini butuh dihujani. Ya. Dihujani dengan apa? Keimanan. Dihujani dengan taufik, dihujani dengan apa? Ilmu. Itu butuh. Ya. Makanya di antara sumber apa itu namanya keimanan, ya, siraman rohani yang sudah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya kemarin adalah apa? Ya, kalau orang umum paling minimal dia harus mendengarkan khutbah dan di sumber yang tinggal satu pintu itu saja, ya, tinggal satu sumber yang ada itu saja, itu datangnya tolong jangan habis khutbahnya, ya. Datangnya jangan nunggu khutbah kedua, datangnya jangan nunggu komatnya. Lah gimana hatinya mau basah lagi, gimana hatinya mau gembur lagi, gimana hatinya mau subur lagi, ya. Air siramannya mau habis baru datang, ya. Antum menyiram tanaman nih, punya tanaman banyak nih, punya tanaman pot banyak nih. Ada yang potnya antum siram dari awal, kedua siram, yang terakhir nih tinggal tetesan terakhir, ya, tes. Mati nggak tanaman itu lama-lama? Mati. Begitu pula dengan hati kita, ya. Sumbernya tinggal satu, yaitu mendengarkan khutbah Jumat. Datangnya telat, Allahul musta'an, ya. Makanya antum di pesantren ini, masya Allah, kehidupan di pesantren ini penuh berkah, ya. Belum adzan sudah full, ya. Adzan ya sudah datang adzan itu tinggal berada di mana, ujung-ujung pintu sana, masya Allah. Antum kalau liburan begitu juga nggak? Datangnya sebelum mosok yo santri datangnya habis khutbah kedua atau setelah khutbah pertama selesai. Ini nemen ini, sumpah nemen ini. Kalau ada santri seperti ini, ya orang awam seperti itu ya wajar. Oh santri ini wae kok gini, ya. Antum harus datang sebelum khutbah dimulai, ya. Karena antum sudah tahu fadilahnya kalau sudah khutbah dimulai ditutup catatan malaikat tadi sudah ditutup, dan antum nggak dapat kurban, padahal yang datang di jam pertama kurban sapi, onta, datang jam kedua kurban sapi, datang jam ketiga kurban kambing, datang jam keempat kurban ayam, datang jam kelima kurban telur ayam, datang setelah khutbah kedua kauman, ya. Tapi biasanya yang datang telat-telat ini paling cepat dapat berkah Jumat nanti, paling belakang. Imam belum qomat, imam belum salam udah ngacir. Siapa yang begitu? Biasanya anak-anak kecil, ya. Imam masih assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, udah ngebut, ya. Ya udah ngebut. Ya, makanya di beberapa masjid itu sekarang berbaginya itu pakai kupon di beberapa masjid.
Jadi yang datang awalan dialah yang dapat kupon. Ya. Yang datang akhiran dapat lihat saja. Ya, dapat lihat orang makan. Nah, jadi yang pertama, yang datang pertama, yang khusyuk, yang sudah sholat sunnah dulu, sholat sunnah mutlak dulu. Nah, ini yang sudah dapat kupon, dapat makan ini, alhamdulillah. Ya. Kalau di beberapa masjid kan nggak seperti itu, sehingga yang datang pertama kebanyakan orang yang alhamdulillah qanaah, jadi nggak dapat apa-apa gitu ya. Yang datang belakangan itu malah yang ribut makanan. Allahu musta'an. Wa huwa subhanahu alladhi yut'imuhu hadha syarab, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi makan berupa minuman tersebut. Fayahyal qalbu bihi, maka jadilah hidup hati tersebut dengan syarab. Badan merasakan dengan adanya makanan dan minuman tadi ya. Badan itu kalau habis makan minuman seger, hidup kembali ya. Makanya kalau orang puasa itu kan kebanyakan lemes gitu ya. Orang nggak makan itu kan lemes bawaannya. Tadi minal ulum, dari ilmu-ilmu, taufik, hidayah dan yang lain sebagainya, allati hiya ta'amuha wa syarabuha, yang itu adalah makanan dan minuman bagi hati tersebut. Jadi hatinya ketika dapat ilmu, dapat keimanan, dapat taufik, hidup hatinya melek ya, melek akan kebenaran, melek mana yang hak, mana yang batil, itu akan dipahami oleh hati tadi karena hatinya hidup. Hatinya hidup sehingga kiat beribadah, kiat beramal, kiat mengajarkan ilmunya dan yang lain sebagainya. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan selanjutnya biidznillah taala. Kita baca satu atau dua soal insyaallah. Barakallahu fikum wa fikum barakallah. Ucapan seorang muslim kepada saudara muslim, uhibbuka fillah. Tapi sebagian kita menganggap hal ini mengarah homo. Dan bagaimana dengan ucapan ini? Ya, sunnah Nabi untuk kita terapkan. Uhibbuka fillah ini termasuk hal yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengajarkan kepada kita kalau ada orang yang berkata seperti itu kepada kita dengan dijawab ahabbani Allahu alladzi ahbabtani fih ya. Ya, ahabbani Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala, ahabbani Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala ahabbani Allahu ladzi ahbabtani fi, semoga Allah Subhanahu wa taala mencintaiku yang mana engkau mencintaiku karena Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Gitu ya jawabannya? Seperti itu. Ya. Jadi ini bukan mengarah ke homo ya. Pemahaman-pemahaman yang seperti ini dibuang. Ya. Apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, dilakukan oleh para ulama ketika mereka mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, jangan dimaknai dengan makna yang negatif. Ya. Jangan dimaknai dengan makna yang negatif. Maknanya tadi dibuang. Jadi untuk para santri ya, kalau ada temannya memahami mengatakan seperti itu, jangan dimaknai itu suka sesama jenis, ndak. Ya, itu adalah kalimat yang bagus yang kita bisa ungkapkan kepada saudara kita yang memang kita mencintai dia karena
Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mencintai dia? Karena Allah. Ya karena rajin ibadah, karena rajin salat, ya, soleh orangnya, keilmuannya masya Allah, banyak mengajari Anda, ya nggak apa-apa. Ya, ucapkan kepada ustadznya, tidak ada masalah, kepada siapa, dan yang lain nggak boleh memahaminya dengan makna yang buruk tadi. Makna yang buruk tadi apa? Hilangkan. Ya, hal-hal yang negatif itu hilangkan. Dan biasanya makna-makna negatif ini keluar, pemikiran-pemikiran negatif ini keluar dari orang yang negatif juga, gitu. Ya, dari orang yang negatif. Dulu pernah kita bahas, ya, lisan itu seperti air yang keluar dari teko, gitu ya. Air yang keluar dari teko tadi buruk kalau isinya buruk. Begitu pula pemahaman-pemahaman negatif itu akan keluar dari diri seseorang yang memang dirinya adalah negatif. Sehingga hilangkan pemahaman seperti ini. Silahkan diungkapkan dengan seperti itu, ya. Uhibbuka fillah. Bahkan di hadis yang masyhur, hadis musalsal, ya, hadis musalsal yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan kepada Mu'ad ibnu Jabal, ya Mu'ad, wallahi inni uhibbuk. 3 kali, ya Mu'ad, wallahi inni uhibbuk, wallahi inni uhibbuk. Ya, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Pertanyaannya banyak yang sulit-sulit, tak iso aku. Satu lagi lah yang Ana bisa jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana cara mengatasi hati yang gelisah karena selalu memikirkan aib-aib yang dimiliki? Insyaallah. Aib apa ini, Mas? Tolong disebutkan. Nggak boleh. Atau apa? Hati antum gelisah, ini tanda kebaikan, ya. Ya, ketika antum melakukan dosa, kemaksiatan, ada aib yang dulu pernah dibuat di masa jahiliyah dan antum gelisah dengannya, ini haka fi nafsik, dan dosa itu apa yang membuat dirimu gusar, galau, ya, gundah gulana karena nggak nyaman hatinya, dan ini tanda kebaikan. Tinggal sampai dan jadikan dosa tadi kebijakan untuk melompat jauh melaksanakan amal soleh. Ya. Jadikan itu pijakan agar antum membagi dan jangan pernah putus asa dari apa? Rahmat Allah Subhanahu. Bahkan para nabi pun pernah terjatuh dalam kesalahan.
pernah melanggar perintah Allah SWT, dan mereka melompat jauh untuk apa? Beramal soleh, banyak beramal karena sadar memiliki dosa yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naktafi insyaallah, kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, memberikan Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan maaf untuk soal-soal yang enggak bisa dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi.